Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik 1 di bagian demonstrasi kontekstual pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Adapun anggota kelompok 4, pertama saya sendiri, Agung Royhan, yang kedua Dwi Aromasorga, yang ketiga Eka Meliani, dan yang keempat Rizka Octavia. Dan dosen pengampu pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum ini yaitu Bapak Ringky Agustinsa, SPD MPD. Oke, next. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada bagian ini di ruang kolaborasi yaitu kita membahas prinsip efektif dan implementasi dan pembelajaran yang dirumuskan melalui perumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Oke, next. Baik, untuk pembahasan yang pertama terkait dengan topik pada pagi hari ini akan dijelaskan langsung oleh Saudara Dwi Aromasorga. Kepada Mbak Arum disilakan. Oke, baik Saudara Agung. Kali ini saya akan membahas tentang prinsip efektif. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih arti prinsip efektif. Prinsip efektif yaitu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa melakukan kegiatan yang mubazir atau yang sia-sia, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Tentunya dalam prinsip efektif harus memiliki tujuan yang jelas. Yang pertama ada mengarahkan pada penentuan isi, metode, dan sistem evaluasi, serta model kurikulum yang akan digunakan. Salah satu manfaat dari prinsip efektif yaitu sebagai pedoman bagi pendidik atau guru dalam menyusun program dengan efektif sesuai dengan materi dan esensialnya. Salah satu penerapan prinsip efektif ini yaitu saat kita membuat pendidik membuat program tahunan atau dan program semester, kita harus memilih metode, model, media yang tepat untuk peserta didiknya. Lalu contoh penerapannya lagi yaitu adalah sistem asesmen yang harus dipilih. Lanjut. Next. Oke, selanjutnya tentang kurikulum, relevansi kurikulum dan contohnya akan dijelaskan oleh Mbak Eka. Mbak Eka, dipersilakan. Baiklah, Ini saya akan menjelaskan relevansi kurikulum dan contohnya. Relevansi itu terbagi menjadi dua, yaitu relevansi internal sama relevansi eksternal. Nah, di mana relevansi internal ini yaitu prinsip pengembangan kurikulum yang menyatakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keseragaman antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik, serta atau metode yang digunakan serta alat penilai untuk melihat ketercapaian tujuannya. Selanjutnya, yaitu ada relevansi eksternal, di mana relevansi eksternal ini berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan yang ada di masyarakat. Contohnya seperti relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Udah itu yang kedua yaitu relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Itu biasanya seperti teknologi. Selanjutnya yaitu relevan dengan tuntunan dunia pekerja dan potensi peserta didik. Selanjutnya, Oke, terima kasih kepada Mbak Eka.
Selanjutnya yang akan menjelaskan tentang perumusan yaitu Saudara Rizka Octavia. Kepada saudara disilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Nah, dikarenakan kami belum menjalankan PPL di sekolah, maka kami akan menampilkan rumusan prinsip relevansi kurikulum secara umum. Nah, yaitu yang pertama relevan lingkungan, memasukkan potensi budaya dan pariwisata di daerah saat mempelajari materi, seperti menggunakan media pembelajaran yang alat dan bahannya mudah ditemui di lingkungan sekitar. Selanjutnya itu menggunakan pendekatan culturally responsive. Selanjutnya itu relevan dengan perkembangan zaman. Materi dari kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang dan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya itu menggunakan teknologi berbasis matematika untuk membuktikan kebenaran soal yang telah dihitung manual sebagai demonstrasi dan eksplorasi konsep. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu tuntutan dunia kerja. Memberitahu siswa manfaat dan penerapan materi di kehidupan sehari-hari dan untuk kehidupan masa mendatang. Contohnya itu yang pertama ketika belajar materi bunga majemuk dan anuitas, kegunaannya ketika akan berinvestasi saham, itu menentukan angsuran sehingga tidak tertipu. Selanjutnya itu belajar statistika yang digunakan oleh semua orang, instansi dalam melakukan riset, survei, data, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rizka atas penyampaiannya. Baik, teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4, presentasi terkait dengan prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan, dan juga apabila ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, silahkan disampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan menjawab sebisa kami gitu. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan pantun. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Pak Mamat jualan tomat, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dari kami, kelompok 4, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.